Accounting? Zahir Accounting adalah perangkat lunak atau software akuntansi yang dikembangkan di Indonesia untuk membantu bisnis dalam mengelola keuangan mereka. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana penggunaan Zahir Accounting, mulai dari pembuatan data baru perusahaan hingga transaksi-transaksi. Yuk ikutin video ini sampai selesai. Kita perlu download Zahir Accounting. Di sini yang saya gunakan yaitu Zahir Accounting versi 6. Pertama-tama kita akan membuat data baru perusahaan. Caranya yaitu buat data baru, membuat data baru, lalu isikan informasi perusahaan. Di sini kita sudah ada informasi perusahaan, yaitu nama perusahaan, PT Sejahtera Selalu, alamat perusahaan, periode, jenis usahanya juga. Dan ini ditambahkan di software Zahir, diisikan. Nama perusahaan kita isi PT Sejahtera Selalu. Untuk alamat perusahaannya bisa kita tambahkan juga. Negaranya Indonesia, kotanya sesuai dengan alamat perusahaan, yaitu Jakarta. Kode posnya juga disesuaikan. Setelah diisi semua data-data informasi perusahaan, lalu bisa dipilih lanjutkan. Untuk periode akuntansi mengikuti di soal, yaitu Januari sampai dengan Desember 2025. Lalu lanjutkan. Untuk departemennya bisa kita lanjutkan. Nah, ini konfirmasi akhir untuk data baru yang kita buat. Bisa dicek kembali untuk nama perusahaan, alamat, kota, dan negara, sampai di periode akuntansinya. Jika sudah sesuai, bisa diproses. Menyiapkan data baru. Untuk kategori bidang usahanya, karena kita bidang usahanya distributor handphone, berarti masuk ke kategori perdagangan umum. Lalu lanjutkan. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal setelah kita membuat data perusahaan. Yang perlu kita perhatikan pertama yaitu pada data rekening. Sini bisa kita switch mode agar tampilannya lebih mudah dibaca. Ini untuk akun-akun bawaan yang sudah ada pada Zahir untuk perusahaan dagang, karena kita memilihnya perusahaan perdagangan umum. Akun-akun ini bisa disesuaikan, jika tidak diperlukan bisa dihapus atau diganti sesuai dengan akun yang tertera pada soal. Contohnya Bank BCA. Di sini masih bank, bisa kita edit dengan cara kita klik 2, lalu kita ubah namanya, hanya namanya saja, Bank BCA. Setelah itu rekam, maka sudah terubah. Berikutnya yaitu yang perlu diubah adalah piutang. Piutang usaha menjadi piutang dagang. Bisa kita double klik, setelah itu kita ganti. Setelah itu kita rekam. Yang diperlukan, kita bisa update agar datanya menjadi yang terbaru, lalu kita tutup. Tahapan berikutnya yaitu mengisi saldo awal. Di sini
contoh soal sudah ada neraca, dan di sini sudah ada nominal-nominal saldo awal neracanya. Nominal-nominal ini akan kita pindahkan di saldo awal akun. Pertama pilih setting pada bagian pojok kiri atas, lalu pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Nah, di sini untuk akun-akun yang tadi sudah kita ubah, kita bisa masukkan saldo awal sesuai pada contoh soal. Di sini kita pindahkan di sini saldo awal akun. Kas kecilnya 5 juta, kasnya 30 juta, Bank BCA 150 juta, piutang dagangnya 24 juta, 24. Untuk akumulasi, kita inputkan ada tanda strip atau tanda minusnya. Akumulasi penyusutan peralatan di 703.125. Jangan lupa dikasihkan tanda minus untuk akumulasi. Dan laba ditahan 100.300. Nah, ini jika sudah balance, maka nilai sebesarnya akan menjadi 0. Nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Maka artinya untuk yang kita inputkan di neraca ini sudah balance antara aktiva dan pasiva. Bisa kita pilih rakam. Untuk data saldo awal sudah terekam. Tahapan berikutnya yaitu kita inputkan data-data customer. Di sini ada data-data customer beserta nominal piutangnya. Data customer kita inputkan di data nama alamat. Data nama alamat ini untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Jadi di sini bukan hanya customer, untuk vendor dan untuk karyawan ataupun other bisa kita inputkan di sini. Kita pilih untuk memudahkan membaca data, kita switch mode. Nah, karena kita masih perusahaan baru, kita belum ada data apa-apa di sini, bisa kita tambahkan di pojok kiri sebelah bawah, add data. Ini untuk kodenya bisa sesuaikan, ID-nya C001, nama perusahaannya Abadi Teleshop. Nah, ini untuk customer ya, tipenya jangan lupa diubah. Jika vendor maka bisa diubah vendor, customer, employee, dan other. Dan di sini kita perlu isikan TOP-nya. TOP-nya di sini terminnya 2/10 N30. Terminnya. Setelah itu kita pilih rakam. NPWP ini belum lengkap. Lanjutkan proses karena ini hanya contoh soal. Untuk data-data customer kita belum ada NPWP-nya, ke apa-apa. Namun jika di perusahaan pada umumnya kita bisa menginputkan NPWP pada data customer di sini. Data yang sudah diinput akan tampil di data nama alamat di sini. Nah, kita inputkan untuk semuanya ya. Nah, ini untuk data-data customer yang sudah kita input. Ini kelompoknya customer. Di sini sudah sesuai, ada 4 customer form. Setelah itu kita akan inputkan dari data customer ini terdapat piutang. Maka kita akan inputkan saldo awal piutang berdasarkan data customer yang ada di sini.
Caranya yaitu kita pilih setting, saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Dan di sini kita bisa pilih baru. Nah, nama pelanggannya sudah sesuai dengan nama customernya tadi. Pertama yaitu PT Abadi Teleshop. Tanggal invoice-nya yaitu 28 Desember 2024. 28. Nomor invoice-nya INV 01. Nilai piutangnya 5.500.000. Dan di sini ada pembayaran, bisa kita isikan lagi. Lalu pilih rekam. Nah, di sini sudah ada saldo piutangnya. Kita isikan semua saldo piutang yang terdapat pada customer-customer kita. Nah, ini sudah kita inputkan semua piutang usahanya. Bisa kita lihat apakah sudah sesuai total piutang usaha. Di sini ada piutang dagangnya yaitu 24 juta. Nah, di sini totalnya semua 24 juta, berarti sudah sesuai. Bisa kita tutup vendor dan juga hutang usaha serta saldo awal persediaan barang. Pertama yaitu kita masuk ke aplikasi Zahir, kita tambahkan nama vendor di dalam data nama alamat, kita bisa add data, diganti tipenya menjadi vendor dengan ID-nya V001, kita sesuaikan dengan ini vendornya. Term of payment-nya kita ikutkan di sini. Setelah itu kita rekam. Data vendor akan masuk ke dalam data nama alamat. Kita inputkan semua data vendor ini dari V001 hingga V005. Jika data vendornya sudah diinputkan semua, sudah masuk ke dalam data nama alamat mulai dari vendor 1 sampai dengan vendor 5, berikutnya yaitu kita inputkan hutang usaha. Saldo awal hutang usaha, karena kita menuju ke setting, lalu pilih saldo awal, dan pilih saldo awal hutang usaha. Kita klik baru untuk menambahkan pemasoknya. Kita cek di sini Invidigo yaitu hutangnya 30 juta tanggal 21 Desember. Kita inputkan termin pembayaran lagi. Setelah itu kita rekam. Saldo awal hutang usaha akan tertampilkan di dalam sini. Kita inputkan semua saldo awal hutang usaha yang di sini. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, setelah semua saldo awal hutang usaha kita inputkan, kita lihat totalnya di sini ada 85 juta. Kita coba cek saldo hutang usahanya 85 juta, berarti yang kita inputkan sudah benar dan sudah balance. Setelah itu kita tutup. Berikutnya yaitu kita inputkan saldo awal persediaan di sini. Untuk menginputkan saldo awal persediaan, pertama kita inputkan produknya dulu. Kita switch mode, kita tambahkan di sini add data di sebelah kiri bawah.
kita sesuaikan dengan soalnya ya. Kode barang B001 untuk baterai, kelompok barangnya baterai, kita rekam. Ini sudah terekam di produknya. Setelah itu kita inputkan semua persediaan-persediaannya di dalam daftar produknya, sama seperti tadi caranya. Nah, ini semua produk sudah kita tambahkan di data-data produk. Selanjutnya yaitu kita tutup. Kita inputkan saldo awal persediaan. Di sini caranya yaitu setting saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Kita klik baru. Kita cari kode barangnya. Yang pertama yaitu baterai Samsung. Kita inputkan stok awalnya 40 dengan harga per unitnya 50.000. Setelah itu kita rekam. Sini sudah terinput saldo awal persediaannya. Kita inputkan semua saldo awal persediaan sesuai dengan ini. Caranya sama seperti yang tadi. Setelah semua saldo awal persediaan kita inputkan semuanya, lalu kita tutup. Oke. Kita cek saldo awal persediaannya. Nah, di sini sudah terekam saldo awal persediaannya. Kita tutup. Berikutnya yaitu kita inputkan data harta tetap. Caranya di data harta tetap, kita add data di sebelah kiri bawah. Kita inputkan namanya. Mobil Avanza. Kelompok barangnya kendaraan roda 4 dengan masa manfaat 10 tahun. Nilai residunya 0. Lokasinya bisa kita inputkan kantor. Setelah itu kita rekam. Nah, kita tambahkan lagi untuk yang komputer. Nah, di sini sudah kita rekam data harta tetap sesuai dengan di sini. Kita selesai untuk menginputkan saldo awal untuk perusahaannya. Berikutnya yaitu kita akan masuk ke transaksi. Transaksinya yaitu di sini sewa dibayar di muka. Pada tanggal 3 Januari 2025 dilakukan pembayaran di muka sewa kantor pada Properti Jaya untuk masa 5 Januari 2025 sampai dengan 5 Januari 2026 melalui Bank BCA cabang Kemang sebesar 60 juta. Kita masuk ke kas N-Bank, ke kas keluar, kita buat baru. Di sini
Banknya Bank BCA, penerimanya tadi Properti Jaya. Untuk Properti Jaya kita belum ada, kita buat baru. Kita rekam. Nah, di sini sudah ada Properti Jaya. Kita pilih. Kita inputkan tanggalnya 3 Januari. Akunnya sewa dibayar di muka. Sebesar 60 juta. Sini kita catat memonya, yaitu sewa kantor. Setelah itu kita rekam tanggalnya di sini 2025, 3 Januari 2025. Nah, kita rekam. Setelah itu batal. Nah, di sini sudah terekam untuk kas keluarnya. Sewa dibayar di muka. Setelah itu kita tutup. Transaksi berikutnya yaitu pembelian aktiva tetap. Kita masuk ke pembelian, invoice pembelian. Kita buat baru. Karena di sini kita pembeliannya untuk aktiva tetap. Centang kotak jasa. Nih. Kita cek nama pemasoknya, yaitu ada Toko Jaya Elektronik. Toko Jaya Elektronik belum ada, kita buat baru. Rekam. Kita pilih Toko Jaya Elektronik. Tanggalnya yaitu 4 Januari 2025. Sananya itu printer. Masuk ke perawatan. Sini. Diterimanya 1. Harganya 50.000. Pajaknya 10%. Yang kedua yaitu ada laptop. Dengan termin pembayaran 2/10 N30. Sini sudah tanggal pengirimannya. Kita 1 hari setelah tanggal faktur. Setelah itu kita rekam. Batal. Nah, di sini sudah terekam untuk pembelian aktiva tetapnya. Kita bisa tutup. Transaksi berikutnya yaitu penjualan barang secara kredit dengan uang muka. Terdapat uang muka. Uang muka sebesar 8.795. Pertama kita masuk ke penjualan.
Lalu kita tambahkan uang muka penjualan karena transaksinya menggunakan uang muka. Akunnya kita bisa Bank BCA. Pelanggannya Suryapon. Sini kita rekam. Nah, setelah uang muka terekam, kita masuk ke invoice penjualan. Kita buat baru. Kita inputkan pelanggannya yaitu Suryapon. Tanggalnya yaitu 11 Januari 2022. Barangnya yang dibeli kita inputkan sesuai dengan di sini. Kita inputkan semuanya. Setelah kita inputkan semua barangnya, kita tambahkan biaya lain-lainnya. Lalu kita tambahkan uang muka, bisa klik di sini. Ini uang muka yang sudah kita tambahkan, kita checklist. Oke. Nah, di sini sudah kita inputkan semua, bisa kita rekam. Batal. Nah, di sini untuk penjualannya sudah tertampil di sini. Kita bisa tutup. Transaksi berikutnya yaitu pembelian inventory dengan uang muka. Barang yang dibeli ada BlackBerry Curve, Nokia Lumia, dan charger. Tahapan pertama yaitu kita masuk ke dalam Zahir accounting-nya, masuk ke dalam pembelian, lalu kita pilih uang muka pembelian, kita buat baru, disesuaikan uang muka pembeliannya, yaitu uang muka sebesar 4.560.000 dari kas. Kita masukkan ke sini. Vendornya yaitu Java Techno. Setelah uang muka pembeliannya kita inputkan, maka kita pilih rekam. Setelah uang muka pembelian kita input, berikutnya itu kita pilih ke invoice pembelian. Kita buat baru. Isikan nama pemasoknya, dipilih Java Techno.
Berikutnya yaitu isikan barang yang dibeli. Masukkan biaya lain-lainnya, yaitu 100.000. Dan kita inputkan uang muka yang sudah diinput tadi. Setelah kita isikan semua dengan benar, maka bisa kita rekam. Nah, transaksi pembelian sudah terekam dalam pembelian di dalam penerimaan barang. Berikutnya yaitu lakukan tutup buku akhir bulan. Yang pertama kita pilih tutup buku di paling atas dan pilih tutup buku akhir bulan. Nah, tutup buku sudah selesai dilaksanakan. Transaksinya sudah selesai. Nah, teman-teman, mudah bukan penggunaan Zahir Accounting? Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.